Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sepekan ini masih banyak informasi hoax yang beredar terkait dengan vaksin maupun kasus COVID-19 termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dikatakan bahwa kasus COVID-19 melonjak cukup drastis. Bagaimana kebenarannya? Kita akan cek faktanya bersama Mercy Wijaya. Silakan Mercy. Ya, Sumi dan pemirsa, masih banyak sekali disinformasi dan hoax yang beredar selama 1 pekan terakhir ini, terutama terkait dengan pandemi COVID-19. Kami telah merangkum beberapa fakta dari sejumlah hoax yang beredar di sosial media mengenai vaksin COVID-19. Yang pertama, ini merupakan narasi yang beredar di sosial media TikTok. Ia mengatakan bahwa ada seseorang di dalam video tersebut yang mengatakan bahwa dirinya telah divaksin COVID-19 merek Pfizer. Dan ia mengklaim bahwa suntikan vaksin COVID-19 tersebut mengandung microchip sehingga membuat daerah tempat suntikannya dapat membuat benda-benda bermagnet menempel di dalam lengan seseorang tersebut. Namun apakah benar bahwa di dalam vaksin COVID-19 tersebut terdapat microchip? Hal ini langsung dibantah oleh sejumlah ahli, termasuk Lisa Morici yang merupakan profesor dari Tulane University Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa kandungan microchip dalam vaksin COVID-19 hanyalah mitos. Dan kalau kita lihat pun bahan-bahan yang membentuk vaksin COVID-19, terutama dengan teknologi mRNA seperti Pfizer, kandungan utamanya merupakan RNA atau DNA yang memiliki kode spike virus COVID-19 sehingga ketika disuntikan ke dalam tubuh manusia, ini dapat menciptakan kekebalan terhadap virus COVID-19. Selain RNA atau DNA, ada juga zat lemak seperti lipid, protein, garam, dan gula. Jadi informasi mengenai ada benda bermagnet yang menempel di tangan yang telah disuntik vaksin COVID-19 ini merupakan hoax, pemirsa. Dan yang kedua adalah beredar sebuah narasi dalam sosial media Instagram berbahasa Inggris, di mana narasi tersebut mengatakan bahwa vaksin COVID-19 akan membuat flu biasa menjadi lebih mematikan. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat yang telah divaksin COVID-19 akan lebih mudah terpapar penyakit mematikan dalam musim dingin tahun ini. Apakah benar, pemirsa? Narasi ini juga segera dibantah oleh sejumlah ahli seperti Daniel Curtis Cass yang merupakan Kepala Divisi Penyakit Menular Rumah Sakit Brigham. Yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut bahwa vaksin COVID-19 akan membuat flu biasa menjadi lebih mematikan, ini tidak berdasar atau tidak ada dasarnya. Ia mengatakan tidak ada kandungan dalam vaksin COVID-19 manapun yang bisa memperparah kondisi flu biasa dan membuat infeksi menjadi lebih mematikan. Karena sebelumnya vaksin ini juga sudah melalui tahap uji klinis, sehingga dalam uji klinis tersebut tidak ada satupun orang yang meninggal akibat infeksi yang mematikan. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa tipe virus, dan virus influenza dengan virus COVID-19 ini berbeda. Kalau virus flu, ini adalah virusnya influenza dan tingkat kematiannya 0,1% di dunia. Sementara untuk COVID-19 tipe virusnya adalah corona yang berbentuk seperti mahkota dan tingkat kematiannya mencapai 4-5%. Dan kalau kita lihat sebenarnya selain adanya virus influenza dan juga virus corona, ada juga tipe rhinovirus. Ini merupakan virus yang menyebabkan pilek. Gejalanya sama seperti flu namun tidak mematikan seperti virus flu. Dan tipe yang berbeda ini membuat vaksin COVID-19 tidak akan membuat flu biasa menjadi lebih parah. Selanjutnya, pemirsa, kita akan lihat masih terkait dengan pandemi COVID-19. Kini beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp di mana dalam narasi pesan tersebut mengatakan bahwa terjadi ledakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa beberapa daerah seperti di Kota Madiun ada penambahan 11.000 kasus baru COVID-19 dalam 1 pekan terakhir. Di Kabupaten Magetan ada 300 kasus dan di Kota Kediri ada 575 kasus. Bahkan dalam narasi tersebut ia juga mengklaim bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyampaikan akan terjadi ledakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Faktanya, pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak pernah menyebutkan akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Timur masih terkendali selama 1 pekan terakhir. Kalau kita lihat datanya dari 11 sampai 12 Mei 2021 ada 200
tambahan kasus COVID-19 baru, tingkat kesembuhan juga sekitar 200 kasus sembuh, dan untuk kasus meninggal dunia ada 20 sampai 30. Sementara untuk tanggal 13 sampai 14 Mei 2021 ada tambahan hampir 150 kasus baru setiap harinya. Dan kasus sembuhnya pun juga cukup tinggi, 150 sampai 170, dan kasus meninggalnya 11 sampai 15 kasus, sehingga secara umum kasus COVID-19 di Jawa Timur masih terkendali. Informasi serupa juga terjadi, namun kali ini pesan WhatsApp tersebut mengatakan bahwa terjadi ledakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah, terutama di Klaten. Dan kasus COVID-19 di Jawa Tengah ini bisa mencapai 11.800 kasus baru dalam 1 pekan terakhir. Dan dalam pesan tersebut juga sama diakhiri dengan klaim yang mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyampaikan akan terjadi ledakan kasus COVID-19 yang luar biasa. Faktanya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga tidak pernah mengatakan bahwa akan terjadi ledakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah, terutama di Klaten. Dan hal ini juga dibantah oleh Kasubag Humas Polres Klaten yang mengatakan bahwa sebenarnya kasus COVID-19 di Jawa Tengah cenderung terkendali. Bahkan pada hari Jumat 14 Mei 2021 hanya ada 7 kasus baru di Klaten, Jawa Tengah. Dan pemirsa, inilah fakta-fakta yang telah kami siapkan terhadap sejumlah hoax yang beredar pekan ini. Jangan lupa untuk selalu saring informasi sebelum sharing kepada orang lain. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kembali ke Anda di studio Sumi. Baik, terima kasih Mercy Wijaya untuk cek faktanya kali ini.